Ada CC series sudah siap? CC series bisa? Siap ya? Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya udah. Oke, Cici Julin silahkan di take over. Oke, jadi karena udah jam 1, kita mulai ibadah kita ya. Yang tugas hari ini tadi jadinya siapa? Pi? Livia digantiin CC series. Oke. Yuk, Ci Syaris bisa mulai mungkin. Iya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kita di Zoom ini. Sekarang kita memulai ibadah kita, berkati kita semua. Amin. Amin. Makasih ya. Nih, aku share screen. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau ajaib bagiku. Oke, karena kita udah selesai memuji dan menyembah Tuhannya, kita sekarang mau masuk ke firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Evelyn. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Amin. Amin. Thank you, Evelyn. Amin. Yeay. Oke, udah bisa lihat kan ya screen aku? Oke, Udah. bisa Cici. Oke, halo semuanya. Halo. Shalom. Shalom. Halo, kita mau belajar tentang the power of habit atau kalau bahasa Indonesianya itu kekuatan dari kebiasaan. Oke, tapi sebelum kita mulai, mungkin ada yang hafal ayat hafalan minggu kemarin? Boleh raise hand atau langsung ngomong aja. Oke, Devlon, coba.
Efesus hafalan. 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kedudukan yang sesungguhnya. Oke, benar. Ada lagi yang mau? Wah, keren. Ada lagi yang mau ayat hafalan? Tania mungkin? Atau siapa? Monik, Sheris, Evelyn? Ada yang hafal lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti kita mulai aja ya. Ada C, skip dulu. Oke, nanti kalau misalnya di akhir ada yang bisa, boleh ntar aku kasih kesempatan lagi. Oke, jadi kita mulai dulu aja ya. The power of habit. Nah, sebelum kita mulai, kita mau tahu nih, habit atau kebiasaan itu apa sih? Nah, jadi habit atau kebiasaan itu adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara reguler dan biasanya otomatis atau kita nggak sadar kalau kita ngelakuinnya. Contohnya dari habit itu, kalau kalian duduk nih, kalian pernah gak lihat orang yang duduk terus kakinya goyang-goyang? Nah, itu tuh termasuk habit mereka. Mereka goyangin kaki mereka terus-menerus dan mereka tuh seringnya tuh nggak sadar kalau mereka goyangin kaki mereka. Nah, itu yang disebut habit ya. Nah, habit itu bisa dikelompokkan jadi 2. Yang pertama ada good habit, dan yang kedua ada bad habits. Nah, kalau good habits itu contohnya kayak kalian belajar setiap malam atau setiap pulang sekolah, terus kalian mandi setiap kalian pulang dari luar. Nah, itu termasuk good habit atau kebiasaan yang baik. Kalau bad habits atau kebiasaan yang buruk, contohnya kayak yang digambar itu tuh. Kalian makan junk food terus-menerus dan efeknya tuh nggak baik buat tubuh kita. Kalau good habit, efeknya tuh baik buat hidup kita dan juga diri kita. Nah, jadi karena kita lagi belajar tentang kebiasaan, hari ini kita mau belajar tentang teladan kebiasaan yang dimiliki oleh Yesus. Kita akan belajar hari ini tentang teladan kebiasaan Yesus. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang meneladankan kepada kita tentang kebiasaan-kebiasaan baik dan bukan hanya mengajar secara teori, tapi dia itu juga memberi contoh. Jadi kehidupan yang baik itu diawali dengan kebiasaan yang baik juga. Jadi hari ini kita mau belajar apa aja sih kebiasaan Yesus yang bisa kita tiru. Oke, sekarang kita mau baca ayatnya dari Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Nah, karena ini menurut aku lumayan banyak, jadi aku minta satu orang buat baca 3 ayat ya, per orang 3 ayat. Dimulai dari Sheris, Evelyn, Devon, Natania, baru Monik. Jadi Sheris 14 sampai 16 begitu seterusnya. Per orang 3 ayat. Bisa mulai? Ntar Jadi sisanya. aku nomor berapa saja? Jadi Sheris itu 14 sampai 16. Evelyn 17 sampai 19. Terus Devon 20 sampai 22. Natania 23 sampai 25. Lalu Monik 26 sampai 28. Sisanya ntar aku gitu. Oh, iya. Oke, bisa dimulai Sheris? Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji Dia. 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, Evelyn. Padanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya
ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke, sekarang Devon. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak? Oke, Natania. Ya, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai Tabit, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga. Di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa. Oke, yang terakhir Monik. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seseorang, tak dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Oke, ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ayat 30, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Oke, jadi itu bacaan kita hari ini. Makasih semuanya yang udah bantuin aku ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar 3 poin tentang kebiasaan Yesus yang bisa kita tiru. Oke, yang pertama itu adalah kebiasaan Yesus untuk beribadah. Nah, bacaannya itu diambil dari yang tadi kita baca ayat 16. Lalu membaca dari Alkitab. Beribadah di rumah sahabat itu tuh bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, apa sih hari Sabat? Hari Sabat itu adalah hari untuk beristirahat, di mana orang-orang tuh yang biasanya kerja di hari biasa, yang biasanya belajar, yang biasa melakukan aktivitas, kalau di hari Sabat tuh mereka beristirahat, mereka nggak kerja, nggak melakukan aktivitas seperti hari biasanya. Nah, biasanya mereka istirahat di rumah, tapi Yesus malah memilih
pada hari Sabat dia beribadah ke rumah ibadat. Jadi rumah ibadat itu adalah tempat favoritnya Tuhan Yesus selama di Alkitab. Jadi kita di Alkitab tuh sering lihat kan kalau misalnya dia itu mengunjungi tempat ibadah secara teratur pada hari Sabat. Jadi ia datang sebagaimana orang Yahudi juga datang ke tempat itu untuk beribadah. Kebiasaan beribadah ini itu harus kita biasakan nih teman-teman sejak kecil. Jadi kita tuh bisa melakukannya secara berulang, dan kalau misalnya kita hari Minggu nggak ke gereja, rasanya tuh bakal ada yang kurang gitu loh. Tapi tentu aja kalau misalnya kita beribadah tuh pasti ada tantangannya ya. Kayak misalnya ngantuk, atau males, atau bosen gitu. Soalnya aku juga jujur banget, aku ngerasain hal yang itu. Hal kayak gitu ya. Jadi aku boleh nggak minta Queen untuk nyebutin apa sih kalau misalnya Queen nih mau beribadah, Queen tuh ngerasanya gimana sih tantangannya? Yuk, Queen bisa di-unmute. Tantangan apa sih yang Queen rasain kalau misalnya Queen mau ibadah? Kira-kira apa yang buat Kakak grow gitu. Belum di-unmute Queen? Oh, belum di-unmute, Devon bisa di-unmute? Bisa. Ya, oke. Oke. Ya, jadi Queen tuh kalau biasanya misalnya apa, Queen? ibadah di IHK Grow tuh kadang ngerasain tantangannya apa sih? Ngerasain tantangan. Aku kayak ini. Kayak seneng banget aku seneng banget. Kamu Seneng banget kalau seneng ibadah. Di IHK Grow. Gitu. Coba nggak pernah ngerasain capek, males, atau ngantuk mungkin? Ngantuk atau lapar mungkin? Karena Males. Agak yang memang seneng, masa agak-agak. Kalau ya seneng masa agak-agak sih. Agak seneng banget banget lah. Kata-katamu salah, Queen. Koko bener. Gak apa-apa. Kalau Devon? Kalau Devon deh. Kalau Devon yang biasa Devon ada nggak yang buat? Apa kalau misalnya mau beribadah? Cuma ngapalin itu doang sih, firman. Terus dapat poin. Terus dapat nilai 100. Ada ngerasa ini nggak maksudnya? Maksudnya Cici Felis ada pernah ngerasa nggak pengen gitu? Iya, dia merasakan senang sih dapat poin, terus nanti dapat hadiah juga kan? Oh gitu. Ini dua-duanya malah seneng nih. Malah seneng beribadah. Terus nilai Koko dapat nih 100. Wah, terus hebat. Terus Koko takut. Dua-duanya malah seneng Cici Felis. Iya, jadi bagus nggak ada tantangan ya untuk beribadah. Sekarang coba aku tanya. Iya betul. Natania nih, coba Natania. Kalau kamu ada gak kamu ngerasa males atau ngantuk atau bosen gitu kalau beribadah? Pernah gak? Dikit doang. Kalau Sherif? Dikit doang juga. Dikit. Monik? Dikit doang. Males juga ya, dikit. Dikit juga. Satu lagi. Ini kayaknya baik-baik semua nih kayaknya. Kalau Evelyn? Evelyn ada lapar atau ngantuk atau males nggak ibadah? Kadang-kadang. Mana nih Evelyn? Oh kadang-kadang. Wah ini baik-baik semua nih Cici Felis kayaknya nih anak-anak. Iya baik-baik semua. Nggak kayak Cici Felis sama kayak Papi Fendi. Jadi tuh kalian untuk nggak males beribadah, untuk
rajin beribadah itu sebenarnya udah bagus banget, tapi kan tadi ada yang bilang, aku kadang-kadang males, aku dikit-dikit males gitu. Jadi hal yang begitu tuh harus diilangin, jadi kita harus lebih rajin lagi dan juga kita tuh lebih harus semangat lagi untuk mengikuti Yesus dalam membangun kebiasaan beribadah di tahun 2022 ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Kebiasaan Yesus yang kedua itu adalah kebiasaan mengajar. Ini tuh ada di ayat yang ke-15 yang berbunyi, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, jadi di rumah ibadat ini selain Yesus beribadah, Yesus itu juga mengajar. Dan sebenarnya mengajar itu tuh nggak cuma kita mengajar doang ke orang lain, kita ngomong doang, habis itu udah selesai. Tapi sebenarnya mengajar itu tuh ada dua manfaatnya juga buat kita, buat diri kita sendiri, dan buat orang lain. Yang pertama itu, dengan mengajar kita tuh juga belajar loh teman-teman. Dengan mengajar kita juga belajar memperlengkapi diri dari hal-hal yang kita ajarkan atau kita bagikan. Jadi contohnya nih, kalau aku atau Cici Jolin atau Papi Fendi itu mau sharing firman di IHK Grow, kita semua tuh juga harus baca dan belajar firman Tuhan itu sebelum di-sharing ke adik-adik growers gitu. Nah, manfaat yang kedua itu adalah menjadi dampak dari orang yang diajar. Jadi orang yang belajar tuh akan mengerti apa yang diajarkan oleh kita, dan itu bakal berdampak baik kepada orang-orang yang diajarkan. Nah, setiap pengajar itu harus diawali dengan menjadi seorang pembelajar yang baik terlebih dahulu. Kalau kita mau jadi guru yang baik atau pengajar yang baik, kita harus jadi murid yang baik. Kita harus mendengarkan apa yang guru kita ajarin. Kita harus mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, jadi aku mau tanya lagi nih ke kalian semua. Kalian mau gak sih jadi pengajar, atau kalian mau gak sih ngajarin orang lain tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik? Coba siapa ya? Evelyn, coba Evelyn. Kamu mau, Evelyn, ngajarin orang-orang tentang firman Tuhan? Ayo, Evelyn. Mau? Oke, mau. Terus satu lagi, aku mau tanya Monik. Kalau Monik mau gak, Monik? Nah, jadi kalau kalian mau ngajarin orang tentang firman-firman Tuhan, kalian tuh harus mulai sekarang tuh baca firman Tuhan, atau kalian dengerin kakak-kakak Grow yang sharing firman. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, nanti kalau kalian ada kesempatan untuk berbagi firman, nah kalian harus gunain kesempatan itu dengan baik, karena kalian juga akan belajar dari situ. Oke, terus yang terakhir adalah kebiasaan membaca kitab suci. Ini aku kasih bintang 5 semua, soalnya kebiasaannya baik semua. Itu ada di ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Jadi tadi yang aku udah bilang kan, nih poin pertama, poin kedua, selain kebiasaan baik ini itu adalah usaha untuk memahami kehendak Tuhan yang dinyatakan secara tertulis dalam Alkitab. Jadi di Alkitab itu apa sih maunya Tuhan, ada kayak untuk hidup kita, apa sih yang baik untuk dikerjakan dalam hidup kita gitu. Jadi kalau kita meneladani Yesus dengan teratur, dengan membiasakan diri, ada jam-jam doa dan jam-jam membaca Alkitab, maka banyak sekali hal-hal rohani yang akan terjadi dalam hidup kita. Contohnya apa sih hal-hal rohani itu? Contohnya itu kalau misalnya kita lagi capek, kita lagi kehilangan harapan gitu kan. Nah, kita bisa tuh kalau kita baca Alkitab, kita bisa dapat motivasi dan sukacita. Jadi kita semangat lagi gitu loh. Terus
Jadi kita tuh harus membiasakan diri ya mulai sekarang untuk terus membaca Alkitab, kalau bisa setiap hari. Atau kalau misalnya kalian ada waktu senggang, kalian bisa tuh baca-baca Alkitab sehari, kayak 1 pasal mungkin, itu udah cukup. Oke. Sekarang kita masuk ke memory verse, ayat hafalan. Jadi ayat hafalan itu diambil dari Roma 12 ayat 2. Boleh aku minta semuanya baca sama-sama? Unmute. Udah? Devon, Yes. Natania. Yuk di-unmute semuanya, growers. Kita baca sama-sama. Cici Felis kasih hitungan. Oke, udah siap semua? Kan kok kamu diem. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Janganlah Roma kamu 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, makasih semuanya. Jadi mulai hari ini kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan membuang ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita yang di tahun 2021 nih kita masih ada kebiasaan buruk. Nah, di tahun 2022 ini kita harus hilangin nih kebiasaan buruk itu mengganti kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik itu contohnya kayak yang Tuhan teladanin ke kita. Kebiasaan beribadah, lalu mengajar dan membaca kitab suci. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil kayak misalnya Devon nih bisa ceritain firman Tuhan ke Queen gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil aja udah bisa membangun kebiasaan baik yang bakal berguna nih buat nanti kita dewasa gitu. Oke, itu aja firman dari aku. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya. Oke, aku stop share ya. Cici Jolin. Ya, Cici Jolin. Oke, thank you Cici Felis buat firmannya pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung doa tutup firman aja yang dipimpin sama Devon. Mungkin Devon bisa di-unmute. Ya Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami telah mendengar firman-Mu dari Kakak Felicia, kakak kami yang telah memberitakan Injil, dan juga berkati teman-teman IHK Grow supaya kami dapat mengerti Injil yang diberikan Kakak Felicia dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Devon. Terima kasih Kak Felicia. You're welcome. Thank you juga Devon semuanya. Oke, terima kasih Cici Felis, terima kasih Cici Jolin. Sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama buka kameranya. Kita nanti akan dokumentasi ya. Cici Jolin nanti minta tolong difoto. Oke, semuanya udah buka kameranya. Datanya udah, Monik udah, Listin siapa Listin? Evelyn. Yuk, open cam Oke, yuk. yuk. Semuanya pose. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
Oke, udah. Makasih semua. Thank you. Dadah. Oke, happy Sunday semuanya. Nah, see you next week. Bye-bye, Bye-bye. Natania, Seris, Jolin. Nah, thank you. Bye-bye. Thank you, Cece Jolin. Jangan lupa dikirimin Papi ya rekamannya. Thank Iya. you.